ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan, biarlah pagi ini kita boleh bersyukur untuk memuji nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Khotum dan salam akan disampaikan oleh Pendeta Edi SS. Kebaktian kita di pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa
diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin, amin, amin. Pengumuman atau warta akan disampaikan oleh Ibu Maria Yuli. Nanti akan disambung dengan pengumuman dari panitia pemilihan majelis yang akan diwakili oleh Senja. Saya persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu, saya akan membacakan warta jemaat pagi ini, Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Ibu Inggriani Dani Pribadi tanggal 24 Agustus 2020, Saudari Kristina Kosasih tanggal 24 Agustus 2020, Ibu Sian Idarto tanggal 25 Agustus 2020, Ibu Monica Grace Agustusanti tanggal 26 Agustus 2020, Saudari Nadia Evania Loveta tanggal 28 Agustus 2020, dan Ibu Eka Grina Janiko tanggal 29 Agustus 2020. Tuhan melimpahkan berkat dan kasih karunia. Atestasi masuk, di kami Pengharapan mengucap syukur dan telah menerima surat atestasi masuk atas nama Ibu Tan Winda Lestari Suwito dari GKI Anugerah ke GKI Pengharapan tertanggal 9 Agustus 2020. Selamat Ibu Tan Winda Suwito. Cuti gembala diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa Bapak Pendeta Edi SS sekeluarga akan mengambil cuti pada hari Kamis 27 Agustus 2020 sampai dengan Minggu 30 Agustus 2020. Have fun, Pak. Warta Komisi Anak diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa tepat setelah kebaktian pagi ini, sekolah minggu akan diadakan hari ini pada pukul 10 melalui media Zoom. Diharapkan semua adik-adik sekolah minggu bisa terlibat dan mempelajari kehendak Tuhan dalam hidup adik-adik. Warta Komisi Youth akan mengadakan acara komunitas Youth Tumbuh Bersama pada Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 19 dengan worship leader Saudari Karin dan organizer slide yaitu Saudari Yani, mengundang segenap anggota Komisi Youth untuk mengikuti persekutuan ini melalui aplikasi Zoom. Berikut adalah kegiatan tengah minggu yang akan diselenggarakan sepanjang minggu ini. Harap dicatat dalam agenda Bapak Ibu dan pastikan untuk join dan juga adik-adik ya. Persekutuan doa pagi Rabu tanggal 26 Agustus pukul 6.30 pagi. Kemudian komunitas Youth Tumbuh Bersama Rabu tanggal 26 Agustus pukul 19. Kemudian Komsel Youth Jumat tanggal 28 Agustus pukul 19. Dan kemudian pembinaan warga jemaat Sabtu tanggal 29 Agustus jam 10 pagi. Persembahan. Selama kebaktian online, diharapkan persembahan dapat diserahkan melalui transfer ke rekening bendahara dengan memberikan keterangan, misalnya apakah untuk kas gereja atau untuk kas diakonia atau untuk perpuluhan, persembahan permata atau persembahan khusus COVID-19 dan lain-lain. Harap dicantumkan fungsi atau kegunaan dari sumbangan dari donasi tersebut atau dari persembahan tersebut di kolom keterangan. Bagi jemaat yang tidak dapat menyampaikan persembahan melalui transfer, dapat tetap mengumpulkan persembahan melalui amplop tersendiri dan kemudian menghubungi sekretariat untuk menyerahkan persembahan tersebut. Tuhan Yesus memberkati dengan berlimpah. Terima kasih Yuli. Shalom Bapak Ibu, warta pemilihan majelis periode 2020-2023. Di sini saya mewakili panitia kembali mengingatkan Bapak Ibu yang belum memilih ataupun memberikan suaranya baik melalui online maupun offline. Pemilihan tahap 1 sedang dalam proses pelaksanaan. Mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa batas akhir pemilihan secara online ada di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat.
Mohon Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dapat segera memberikan suara melalui online atau mengirimkan pilihannya. Berikut ini adalah data statistik yang sudah memilih. Ada 55 orang yang terdiri dari 53 online dan 2 manual dari total 163 pemilih yang seharusnya memberikan suaranya. Batas akhir untuk memilih secara manual akan diadakan pada tanggal 27 Agustus 2020. Jadi ada 2 deadline. Untuk yang memilih secara online, terakhir tanggal 30 Agustus 2020 jam 11 siang. Dan yang secara manual ada di tanggal 27 Agustus 2020. Diharapkan Bapak Ibu dan saudara-saudari boleh menghubungi panitia untuk menyerahkan formulir di tempat yang telah disepakati bersama. Sekali lagi, yuk mari Bapak Ibu sekalian memberikan suara sesuai dengan hak dan kewajiban Bapak Ibu semuanya. Dan bagi Bapak Ibu apabila ada yang terlewat atau mungkin belum menerima user ID serta password, boleh mengontak panitia baik melalui saya ataupun Ibu Lucy atau Ibu Bambang. Ya, sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Tante Yuli. Terima kasih untuk Ibu Maria dan Senja yang sudah menyampaikan warta dan pemilihan jemaat informasinya ya. Sebelum kita memasuki doa syafaat yang akan disampaikan oleh Pak Thomas Gunawan, sebelumnya kita akan mempersiapkan lagu pujian Sungguh Indah Kau Tuhan. Meskipun hari ini kita ikut Zoom, tapi kita tidak kurang untuk bersyukur, menghormati dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kita tetap mencari wajah Yesus untuk menemukan kasih Yesus. Mari kita menaikkan pujian Sungguh Indah Kau Tuhan. Kasih-Mu
serahkan ke Pak Thomas langsung aja ya, karena ini koneksinya rada kurang bagus. Silahkan Pak Thomas. Baik, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan doa bersama-sama. Nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Tuhan, Bapa yang ada di gangguan nih, nggak bisa dengar. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Sampai dengan pagi ini kami boleh untuk bersama-sama berbakti di hadirat-Mu. Tuhan, mohon kiranya Tuhan yang akan memimpin ibadah pada pagi ini. Tuhan berkati semua yang sedang kami lakukan ya Tuhan. Berkati khususnya pembicara Pak Edi yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan akan memberikan hikmat pada kami semua pada pagi ini. Demikian juga ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati jemaat yang akan memberikan persembahan. Biarlah kiranya semua ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, pada pagi ini kami ingat akan saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, khususnya mereka yang dalam kondisi lemah tubuh. Dan juga ya Tuhan, untuk mereka yang saat ini masih menderita sakit, kiranya Engkau pimpin, Engkau berkati semua upaya pengobatan yang dilakukan. Biarlah semuanya itu akan membuahkan hasil ya Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, sehingga mereka dapat sembuh dan beraktivitas kembali di tengah-tengah kami. Tuhan, kami juga pada pagi ini ingat akan pergantian musim dari musim panas ke musim penghujan. Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan memimpin kami semua ini dalam menghadapi suasana ini. Dan khususnya juga Tuhan saat ini adanya virus corona, Tuhan berikan hikmat pada kami masing-masing ya Tuhan, untuk mampu melakukan protokoler yang penting dalam hal ini, sehingga kami semua tetap sehat dan tidak terpapar oleh virus apapun termasuk virus corona. Tuhan, kami ingat akan saudara-saudara kami yang sedang bekerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang sedang studi juga baik dalam negeri maupun luar negeri. Tuhan, mereka sedang ada di dalam pekerjaan ataupun dalam studi masing-masing. Kiranya Engkau berkati Tuhan setiap hari, biarlah mereka dapat melakukan semua aktivitasnya dengan baik ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan dan Tuhan juga berikan pertumbuhan iman kepada mereka, sehingga mereka tetap dapat melakukan aktivitasnya dengan baik. Tuhan, kami ingat juga akan kondisi ekonomi dengan adanya COVID-19 ini yang berdampak pada kami semua, baik yang mempunyai penghasilan secara harian, secara bulanan, maupun yang melakukan usaha secara mandiri. Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan sendiri tetap memberkati kami, sehingga tetap ada yang kami dapat gunakan walaupun di masa-masa yang sulit ini. Tuhan, kami ingat juga akan saat ini, yaitu adanya pemilihan BPA Majelis GKMI Pengharapan. Mohon Tuhan berikan hikmat pada semua panitia untuk dapat melakukan pelayanan yang maksimal dan optimal. Dan mohon Tuhan berikan hikmat pada kami semua, jemaat yang akan memilih, biarlah kami memilih dengan pimpinan Tuhan, dan biarlah semua yang terpilih itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga ingat akan persiapan pendewasaan GKMI Cabang Sidorejo di Lampung. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan berkat atas semua perencanaan yang sudah kami lakukan, dan biarlah nanti pada waktunya dapat dilakukan pendewasaan untuk GKMI yang ada di Lampung, di Sidorejo ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami saat ini ingat akan bangsa dan negara Indonesia. Kami ingat ya Tuhan akan pemimpin bangsa ini, mulai daripada presiden, wakil presiden, para menteri, sampai dengan aparat yang paling bawah. Tolong Tuhan mereka di dalam melakukan fungsi dan tugasnya sehari-hari. Kiranya Engkau sertai, Engkau berkati ya Tuhan, dan berikan takut akan Tuhan, sehingga semua yang dilakukannya itu dilakukan dengan jujur, dengan baik, dan supaya semua yang dilakukan mereka dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, kami juga ingat akan kondisi keamanan dan kerukunan hidup di negara kami ini, di mana kami terdiri dari berbagai macam suku bangsa.
Oleh karena itu mohon Tuhan, kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat pada semua kami untuk dapat mempertahankan NKRI ini, sehingga kami boleh menikmati apa yang ada di bumi Indonesia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia dan negara-negara lain yang saat ini terdampak oleh virus corona. Kiranya Tuhan berikan hikmat ya Tuhan pada semua pimpinan dan semua rakyat yang ada, supaya mereka tetap tenang di dalam menghadapi keadaan ini dan bersatu dalam menghadapi pandemi ini, supaya pada saatnya nanti pandemi ini dapat berakhir dan kami dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Tuhan, kami juga ingat akan upaya pencegahan penyakit corona ini. Kiranya Tuhan berkati dalam upaya-upaya yang ada, supaya tidak banyak dan ataupun kalau bisa semua yang tidak banyak yang terpapar lagi ya Tuhan. Dan Tuhan berikan hikmat pada semua tenaga medis yang ada untuk melakukan yang terbaik di dalam pengobatan ini. Tuhan lindungi mereka juga supaya mereka juga tidak terpapar. Dan Tuhan berkati pengobatan ini supaya yang sudah terpapar pun dapat sembuh dengan baik. Dan juga Tuhan mohon kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk para tenaga-tenaga yang sudah melakukan uji coba untuk obat-obatan atau vaksin, biarlah kiranya untuk vaksin tersebut dapat segera untuk dimanfaatkan, sehingga akhirnya dapat dihentikan penyakit ini dengan baik. Tuhan, kami juga ingat akan dampak virus corona ini terhadap perekonomian bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa lain. Kami tahu Tuhan banyak hal yang menjadi berbeda dibanding dengan yang lalu. Banyak orang yang mengalami masalah dengan adanya hal ini. Kiranya Tuhan Kau sendiri akan membantu baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, supaya dampak ekonomi ini dapat diminimalkan, sehingga kami semua tetap dapat berusaha dengan baik walaupun dalam kondisi yang seperti saat ini. Tuhan, kami juga ingat akan keamanan dan kesiapan untuk masyarakat Indonesia di dalam menghadapi atau menjalani new normal ataupun kondisi adaptasi kebiasaan baru. Tuhan, tolong kami semua satu persatu Tuhan untuk dapat melakukan adaptasi secara pribadi di masing-masing kami, sehingga akhirnya dapat tercipta suatu kondisi pribadi new normal yang baik yang akan menimbulkan dampak secara nasional bahkan internasional secara keseluruhan di dunia ini. Mari kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Thomas yang sudah memimpin kita di dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menaikkan pujian kolah segalanya. Setelah itu nanti saya serahkan kepada Christian untuk menyampaikan doa persiapan firman dan pembacaan Alkitab. Kita akan menyanyikan pujian kolah segalanya.
Silakan Christian. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Sebelum kita melanjutkan ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama supaya kita diberikan hikmat oleh Tuhan, jadi supaya firman ini tidak hanya menjadi sebuah pewartaan saja, tapi bisa menjadi rema bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga untuk berkat-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, siang hari ini kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan oleh Pak Pendeta Edi SS. Biarlah kiranya firman ini menjadi satu rema dalam kehidupan kami, bisa kami terapkan, bisa kami bagikan, bisa juga kami sebarkan terus Tuhan di dunia ini, Tuhan, di mana dunia ini juga sudah semakin tidak membaik, tapi kami percaya Tuhan, terang-Mu akan selalu menerangi jalan kami, dan kami bisa menjadi terang bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini diambil dari Injil Matius, pasalnya yang kelima, ayat yang ke-6. Injil Matius, pasal yang kelima, ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya serahkan kepada Pak Pendeta Edi untuk melanjutkan firman Tuhan. Terima kasih Christian. Bapak Ibu sekalian, kita masuki rangkaian yang keempat dari ucapan bahagia. Kita sudah belajar 3 bagian lalu. Saya ke bagian yang ketiga kemarin, berbahagialah orang yang lemah lembut. Tapi sekali lagi firman itu selalu hidup dalam hidup kita. Ini sekedar sebelum saya masuk ke firman ya. Ketika saya selesai khotbah bagian kemarin, jadi orang yang lemah lembut. Jadi kalau marah nggak boleh terlalu marah, tapi juga orang yang bisa marah. Nah, saya sepertinya mengalami menjadi orang yang lemah lembut gitu ya. Jika saya mengerjakan pekerjaan saya pakai laptop, tiba-tiba ada masalah dengan laptop, dan kemudian satu set data 2 tera itu hilang semua. Waduh, mau marah sama siapa gitu, tapi tidak marah, mau marah begitu. Saya terus belajar, aduh, ternyata tidak mudah jadi orang lemah lembut. Jadi ya udah, tahan marahnya, tapi juga ungkapkan kemarahannya seperti itu. Nah, Bapak sekalian, sekali lagi ketika firman itu terus kita hidupi. Firman itu menolong setiap kita menghadapi apa yang sedang kita jalani. Kita sebenarnya dibekali oleh firman Tuhan. Hari ini kita belajar bersama-sama, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, tentu ini bagian yang tidak mudah bagi setiap kita. Sekali lagi, kita orang-orang Menonet, kita melihat Matius pasal 5 sampai dengan Matius pasal 7 itulah bagian yang penting di dalam kehidupan kita. Dan ini juga menjadi rangkaian yang penting untuk kita bersama-sama belajar. Sudah menjadi kebiasaan kita atau cara kita untuk mencari sesuatu yang baru ketika kita ingin ke rumah makan, misalnya kita melihat review dari rumah makan itu gitu ya. Kita lihat rasanya itu bagaimana menurut orang-orang, kemudian harganya bagaimana, apakah sesuai dengan apa yang kita keluarkan dengan makanan itu. Kemudian bagaimana penampilannya atau penyajian dari makanan itu. Kemudian yang lain, apakah pelayanannya itu sopan, terus pakaiannya bagaimana. Kita bisa menilai semua, termasuk kecepatan penyajian. Juga cara pembayaran itu penting juga, apakah itu menyulitkan kita. Ada rumah makan yang bisanya ya terima tunai, jadi ketika kita pergi ke tempat itu, kemudian kita nggak bawa uang tunai, artinya kita nggak bisa bayar gitu ya. Itu semua tadi penilaian, termasuk juga tempatnya, apakah bagus, bersih, strategis, dan bagaimana, termasuk juga fasilitas lainnya. Sehingga ketika ada orang mereview, memberikan bintang bagi tempat makan itu, kita mendapatkan setidaknya, oh ini dapat berapa bintang nih, kemudian reviewnya bagaimana. Nah, sekarang kita hidup dalam dunia digital dan dunia yang terus bergerak. Saya pikir untuk bintang ini juga ada setiap kita. Setidaknya kita paham bahwasanya seberapa puas kita terhadap apa yang sedang kita hadapi pada saat itu.
Jadi kalau kita di rumah makan, apakah kita puas dengan rumah makan itu? Kalau kita puas semuanya, tentu kita kasih bintang 5. Kalau ada sesuatu yang belum, sedikit kurang atau catatan-catatan kecil, mungkin kita enggak 5 tapi 4. Hingga nanti dikumpulkan dan kemudian akan muncul seberapa peringkat dia. Nah, sadar atau tidak sadar, kita sebagai orang-orang percaya pun, kita sedang mengumpulkan bintang-bintang itu. Seberapa puas atau seberapa beriman kita kepada Tuhan ditunjukkan melalui kebahagiaan yang ada dalam diri kita. Hari ini kita belajar berbahagialah orang yang lapar dan haus akan Tuhan, karena mereka akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi seberapa kita puas, seberapa kita berbahagia menjalani hidup kita dalam pencarian tentang kebenaran itu. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, setidaknya ada beberapa bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah lapar dan haus. Seperti firman Tuhan itu, lapar dan haus akan firman Tuhan, akan kebenaran. Nah, kita akan melihat bagian ini. Yang pertama, saya minta tolong tetap nanti Christian akan membacakan firman-firman yang sudah saya persiapkan. Silakan Christian membacakan Mazmur 42 ayat 2 sampai 3. Mari kita bisa tetap menyimaknya. Mazmur 42 ayat 2 sampai 3. Ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ayat 3, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kalau firman Tuhan berkata seperti rusa yang merindukan air, jadi konteks kita berbicara meskipun ini Matius yang kita baca, tetapi kalau ini Mazmur, di dalam Mazmur ini menjelaskan seperti. Ini sekaligus juga konteksnya tepat. Ini adalah metafora, bukan sebenarnya kita lapar dan haus seperti keadaan kita lapar dan haus, tidak. Tapi satu penggambaran atau metafora dari keadaan lapar dan haus. Disebut seperti rusa yang merindukan air. Itu rusa yang haus akan air, digambarkan seperti itu. Jadi itulah kelaparan dan kehausan rohani dalam kehidupan kita. Ya, tadi tentang kebenaran, tapi ya, Bapak Ibu melihat bahwasannya meskipun di awal slide saya gambarnya roti sungguhan dan minuman sungguhan, tetapi sebenarnya dalam konteks Matius ini dan juga didukung oleh Mazmur, ini adalah metafora, tepatnya bahasa mudanya penggambaran tentang keadaan lapar dan haus. Kita bisa melihat lagi di Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 2. Silakan Christian membacakan. Yesaya 55 iya. ayat 1 dan 2. Ayat 1, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ayat kedua, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakai yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Iya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di awal Yesaya 55 ayat pertama sebenarnya sungguhan, tetapi keadaan yang lapar dan haus dan yang tidak punya itu sungguhan. Tetapi ketika kita membaca ayat berikutnya, ternyata ada satu penggambaran bahwasanya setiap orang yang lapar dan haus diminta untuk mendengarkan Tuhan, datang kepada Tuhan. Jadi jelas bahwasanya keadaan lapar dan haus bukan keadaan yang sesungguhnya, tetapi adalah satu penggambaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita sadar sampai di berhenti tempat ini, sungguhnya kelaparan dan kehausan yang menggambar ini, kelaparan dan kehausan yang bagaimana? Kita sudah belajar 3 hal di bagian Matius pasal 5, kemudian keadaan yang miskin, kemudian yang berduka cita, dan yang malembut. Jadi satu penggambaran kalau kita masuk ke bagian berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, artinya 3 keadaan sebelumnya mendahului. Kita ditunjukkan pada satu keadaan, apakah kita ada di dalam kelaparan dan kehausan dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada sebelumnya. Jadi ini mendukung dari 3 ayat sebelumnya. Jadi satu rangkaian. Kalau Pendeta Hendra mengatakan satu cincin yang terus bergerak, jadi harus masuk cincin yang satu, yang kedua, yang ketiga, dan sekarang kita masuk yang keempat.
Jadi bukan bahasa syarat, bukan prasyarat harus kita miskin, harus kita berduka, tapi itu semua mendukung. Sehingga kita sampai di titik di bagian ini, kehausan dan kelaparan akan kebenaran itu hidup dalam setiap kita. Jadi satu penggambaran, satu metafora, lapar dan haus. Ketika kita berpikir, oh saya tidak lapar dan haus, nah mari kita belajar lebih sungguh. Apakah sesungguhnya kita tidak lapar dan haus akan kebenaran? Maksudnya seperti ini, percuma kita menjadi orang yang miskin, percuma dalam konteks miskin itu juga satu penggambaran juga, percuma kita menjadi orang yang berduka, percuma kita menjadi orang yang lembut, kalau kita nggak tahu kebenarannya. Nah, maka bagian ini sangat penting untuk kita pelajari. Jadi keadaan lapar dan haus akan kebenaran. Kita mungkin hanya bisa terima, yang penting saya datang ke gereja, atau kita sekarang ada di Zoom bersama-sama dengan jemaat-jemaat yang lain, yang penting saya mendengarkan, saya aktif. Tetapi dalam diri kita belum muncul satu kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Di dalam perjanjian yang lama di konteks yang lain, Tuhan juga mengatakan, aku akan mengirim kelaparan dan kehausan. Bukan tentang makanan dan minuman, tetapi tentang firman Allah. Wah, itu suatu keadaan yang sangat luar biasa ketika orang Israel ada di pembuangan. Firman Tuhan berkata, aku akan mengirim kelaparan dan kehausan, bukan tentang makanan dan minuman, tetapi tentang firman Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu bagian di mana kita diingatkan, apakah kehidupan spiritual kita, kerohanian kita bisa menilainya, saya sedang lapar dan haus, atau saya biasa-biasa saja. Saya nggak penting tentang hal itu, saya nggak lebih tidak mencari kedalamannya. Yang penting saya mengikuti apa yang ada. Kita hanya mengikuti kebiasaan kita, tetapi kita belum memiliki kelaparan dan kehausan rohani di dalam hidup kita. Nah, penting bagi kita untuk menyadari kelaparan dan kehausan ini, supaya kita juga dituntun di bagian berikutnya, yaitu kebenaran. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian, ketika saya menemukan kata kebenaran di dalam Injil Matius, memang bukan tidak konsisten, tetapi punya beberapa pengertian, sehingga saya tidak bisa menyimpulkan kebenaran menurut Matius itu seperti apa. Ya, di bagian yang di Matius pasal 5 ayat 6 dia punya posisi sendiri. Tapi kebenaran yang lain, kata posune itu juga punya pengertian yang lain, sehingga saya tidak berani menyimpulkan seluruh kata di Kaiosune itu di seluruh Injil Matius artinya sama. Saya tidak mengatakan, saya sudah mempelajari, bisa artinya berbeda tergantung konteksnya. Maka saya tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi saya mendapati satu hal yang istimewa. Kata di Kaiosune itu ditulis dalam bentuk akusatif. Bapak Ibu nggak usah bingung ya, ini penjelasan aja. Kata-kata yang sama susunannya yang normal itu harusnya genitif. Tetapi secara khusus di Matius pasal 5 ayat 6 itu ditulis dalam bentuk akusatif. Nah, bedanya apa? Kalau ditulis genitif itu menunjukkan sebagian. Jadi lapar dan haus untuk sebagian makanan, bukan seluruh makanan. Itu kan normal. Maksudnya seperti ini, saya lapar dan haus. Kan bukan seluruh makanan yang ada di Indonesia ataupun di seluruh dunia, bukan. Tetapi lapar dan haus untuk makanan yang ada di depan saya. Itu genitif, itu normal. Tetapi yang muncul di dalam kata ini adalah ditulis dalam bentuk akusatif. Lapar dan haus seluruhnya akan kebenaran itu. Wah, jadi ketika saya sampai di titik kenapa tidak genitif ditulis dengan bentuk akusatif? Adalah satu kelaparan dan kehausan, bukan apa yang ada disajikan di dalam diri kita, tetapi dalam seluruh kebenaran. Wow, ketika saya menemukan bagian ini, ternyata maknanya sangat berbeda. Jadi kebenaran yang dimaksud bukan satu titik saja, tapi seluruh kebenaran. Tentunya kebenaran firman Tuhan, nanti akan ada penjelasan seperti itu. Jadi seluruh kebenaran, bukan kebenaran yang satu titik aja menurut pengalaman kita atau yang kita pelajari, tapi seluruh kebenaran, yaitu kebenaran firman Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, perhatikan pemakaian kata di dalam bahasa aslinya. Seperti kita melihat televisi itu berwarna, bukan hitam putih.
oh kita mengerti satu bagian aja, tapi ketika mengerti bahasa aslinya, kita dibukakan seperti televisi yang berwarna. Oh ternyata ada pendalaman makna di sana, makna yang begitu dalam di sana. Jadi kebenaran, lapar dan haus akan kebenaran, kebenaran yang seluruhnya, yang lengkap, yang benar, yang daripada Tuhan. Dan kemudian yang menarik lagi, itu diberi kata sandang, yaitu kalau bahasa aslinya ten dikaiosune. Ya, kenapa ada kata sandang juga? Ternyata menarik sekali. Jadi kata sandang itu pasti gitu ya, yang menunjukkan bahwa dia atau Tuhan tidak berbicara tentang sembarang kebenaran. Ini yang berbicara kan Tuhan. Jadi Tuhan tidak bicara tentang sembarang kebenaran, tetapi satu-satunya kebenaran yang benar, yang berasal daripada Tuhan, dan pada kenyataannya adalah kebenaran Tuhan sendiri. Jadi sampai di titik sini kita melihat dua kata ini, ten ini jarang diperhatikan, tetapi saya melihat bagian ten dikaiosune. Itu adalah satu kepastian kebenaran yang berasal dari yang mengucapkan, yaitu Tuhan Yesus sendiri, kebenaran yang daripada Tuhan, dan kerinduan kita adalah kerinduan yang seluruhnya yang ada dan diperintahkan, diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bukan kelaparan dan kehausan yang biasa-biasa saja, tapi benar-benar ditunjukkan pada ketika Tuhan berkata kepada orang-orang yang dikatakan di khotbah di bukit. Khotbah di bukit posisinya Yesus agak naik sedikit. Ada beberapa tafsiran itu di mana, tapi nggak penting buat kita. Tapi nggak jauh daripada Danau Galilea, sekitar berapa kilo lah, nggak terlalu jauh dari Danau Galilea. Tepatnya nggak jauh daripada Kaisaria, itu tempat Yesus jalan-jalan gitu ya. Dia melayanan, maksudnya jalan-jalan pelayanan. Sedang ada orang banyak. Dia mengatakan, berbahagialah orang yang lapar haus akan kebenaran. Orang pikir, kebenaran siapa? Ketika kita mengerti bahasa aslinya, kebenaran itu adalah di dalam Tuhan, yang berkata kepada mereka, orang-orang yang ada di bukit itu. Jadi kebenaran tentang Yesus Kristus, dan kebenaran yang seluruhnya yang dirindukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya membayangkan saya ada di sana, saya mengerti bahasa aslinya, saya sudah mendengar, oh ini orang yang berbicara yang penuh otoritas, yang sedang berbicara kepada saya. Orang pemilik pada kebenaran itu, dan orang itu adalah kebenaran, dan mengajarkan pada kita bahwa misalnya kita harus haus, lapar dan haus akan Dia, akan Yesus. Wow, ini satu pemahaman yang penting untuk kita mengerti ketika Yesus berkata kepada orang-orang di bukit itu, sekarang Dia sedang berbicara pada kita. Yesuslah kebenaran, dan kita diharuskan untuk lapar dan haus akan Yesus. Kebenaran ada beberapa hal, jadi saya rangkum ini perjanjian lama dan perjanjian baru, meskipun ada yang setuju dan nggak setuju, tapi setidaknya saya bisa merangkum ada bagian-bagian yang di sini ada, di sana nggak ada, tetapi kebenaran seperti ini. Yang pertama adalah keadilan. Saya kasih tanda petik ya, keadilan bagi mereka yang tertindas atau yang mengalami ketidakadilan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara kebenaran, ini kalau Yesus mengatakan akulah kebenaran, ada orang yang merasa bahwasanya Tuhan tidak adil. Ada orang-orang yang dianiaya, ada orang-orang yang menderita karena mengikut Tuhan. Atau di zaman perjanjian lama, orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang Israel mengalami ketidakadilan. Kenapa kan mereka harus menderita, mereka harus dijajah oleh orang lain, oleh bangsa lain, dan mereka harus dibuang? Bagaimana dengan keadilan ini? Jadi ketika berbicara kebenaran, ada yang menyangkutkan dengan keadilan. Saya pikir ini fair. Ketika kita bicara, oh, buat kita pribadi, belum tentu juga, belum tentu ya saya katakan, bukan tidak, belum tentu kita mengatakan Tuhan itu adil. Belum tentu. Ketika kita ada susah, kita melihat orang lain, oh mereka rasanya lebih bagus. Itu sama orang Kristen, kita enggak sama orang Kristen. Kita merasa Tuhan tidak adil. Saya kok susah, yang lain kok bagus. Oke, satu titik kita bisa mengerti. Kita ada dalam ekonomi yang bagus. Ini kalau bicara ekonomi, apakah adil? Belum tentu. Kita bisa mengatakan dia lebih sukses daripada saya. Jadi konteks keadilan ini bisa terjadi bagi setiap kita.
bagaimana kita menyikapi keadilan, khususnya bagi mereka yang tertindas itu bisa termasuk kita, dalam mengalami ketidakadilan. Jadi ketidakadilan ini bisa kenyataan keadaan yang terjadi ketidakadilan, atau dalam konsep pikiran kita yang salah sehingga kita mengalami ketidakadilan. Tapi sekali lagi, kebenaran itu mencakup bagian keadilan ini. Jadi kalau Tuhan Yesus berbicara dia adalah kebenaran, dia yang harus menjadi keadilan bagi setiap kita. Kalau kita bicara lebih lanjut lagi, bukankah keadilan Tuhan juga dinyatakan ketika Tuhan mati di kayu salib? Siapa yang berdosa? Kita. Dan kita mengerti manusia yang berdosa, tetapi Tuhan yang menebus dan mati di kayu salib. Jadi keadilan itulah keadilan yang fair menurut kita, kalau kita sudah belajar. Jadi apapun keadaan kita saat ini, ketika kita berbicara tentang kebenaran, keadilan bagi kita atau mereka yang tertindas mengalami keadilan, seharusnya tidak terjadi lagi karena kita sudah paham. Jadi inilah kebenaran. Yang kedua, kebenaran etis pribadi bagi mereka atau kita yang menginginkan kemurnian yang lebih dalam. Jadi kita sudah belajar kebenaran, tapi konteksnya adalah kebenaran yang seluruhnya, bukan sebagian. Jadi kita punya satu kerinduan bagaimana kita belajar tentang kebenaran itu, dan kita belajar mendorong diri kita untuk mengetahui dan melakukan kebenaran itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, cakupan daripada kebenaran itu, satu tentang keadilan, yang kedua dan kerinduan kita untuk melakukan, belajar dan melakukan daripada kebenaran firman Tuhan itu. Tidak mudah kita melakukan kebenaran. Ketika kita belajar kebenaran, kita semakin melihat ketidakbenaran, dan itulah bagian kita. Contoh sederhana, ketika kita belajar untuk menjadi sabar, bukankah kita ujian semakin tidak sabar? Ketika kita belajar kebenaran, kita akan semakin menyaksikan banyak ketidakbenaran, dan menjadi satu hal yang menjadi bagian yang tentunya menjadi PR bagi setiap kita. Bagaimana ketidakbenaran itu terus kita hadapi dan kita melakukan yang benar. Dan itulah yang diinginkan oleh firman Tuhan dalam cakupan tentang kebenaran. Dan yang ketiga, sekali lagi ini luas perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Dan maksudnya adalah mencakup keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Jadi kebenaran ini, satu tadi kan tentang keadilan, tetapi ada hal yang bisa fair atau itu adil ketika keselamatan itu yang dijanjikan Tuhan itu nyata dan benar di hadapan kita. Jadi inilah kebenaran mencakup tiga cakupan. Satu, keadilan. Kedua, mencakup diri kita, bagaimana kita ingin lebih baik lagi. Yang ketiga, tentang keselamatan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, kita hari ini belajar bagaimana kebenaran itu seharusnya jadi bagian yang hidup bagi setiap kita. Nah, kalau kita sudah mengerti, Yesus mengatakan kebenaran, tentu tidak ragu kalau saya mengatakan sumber utama dari kebenaran ini hanya ditemukan di dalam Allah sendiri. Jadi kalau kita tadi dalam bahasanya sudah melihat kan, oh jelas ternyata ini sumbernya dia yang sedang berbicara, yaitu Yesus berkata pada orang-orang yang ada di bukit itu. Mari kita lihat Mazmur 42 ayat 2-3. Tadi sudah dibaca, tapi sekali lagi kita mengulang ya. Mazmur 42 ayat 2-3. Silakan Christian. Iya, terima kasih Christian. Bapak Ibu sekalian perhatikan, seperti rusa merindukan air. Dan kalau kita bicara merindukan air, di sini rusa itu menggambarkan tentang kita, rusa. Air itu siapa? Tuhan. Jadi seberapa kita rindu kepada kebenaran itu. Karena kita mengerti bahwa kebenaran itu adalah di dalam Tuhan. Meskipun kita melihat rusa itu binatang, kalau dalam kastanya lebih rendah daripada manusia, karena manusia diciptakan yang sempurna, rusa itu akan mencari air yang terbaik buat dirinya.
Ketika dia mencari, dia haus dan rindu akan air. Bukan air sembarangan dia minum. Dia cari air yang jernih. Dan menurut feeling dia air ini tidak berbahaya. Dia tidak mencari air yang kotor. Dia tidak mencari air yang terkena tumpahan minyak. Dia tidak mencari air yang bau. Tetapi mencari air yang menurut dia itu air yang aman, menyejukkan dirinya, dan menghilangkan dahaganya. Disinilah kita belajar daripada rusa ini. Kita yang digambarkan seperti rusa, mencari kebenaran. Dan sekarang kita sudah menemukan, karena kita ada dalam satu komunitas yang sama. Seberapa rindu seperti rusa yang haus datang menuju sungai untuk minum air itu. Saya boleh mengatakan pada kita semua, kita sama-sama dalam komunitas yang merindukan Tuhan. Tapi seberapa rindu kita untuk datang pada Tuhan. Status kita yang menjadi orang komunitas, orang percaya, salah satu ditunjukkan dengan seberapa rindu kita datang pada Tuhan. Bersyukur kalau tiap minggu kita ada 40 lebih, hari ini 40 orang, 40 device kumpul. Kalau 40 device, saya aja di sini ada 4 orang. Bapak Ibu mungkin ada 2 orang, ada yang 3 orang. Artinya kalau kita kumpulin orang-orang yang sekarang ada di layar ini, mungkin bisa 100 lebih yang menyaksikan Zoom ini. Kita sama-sama berbakti. Perkiraan saya sekitar 100 lebih. Karena kita 40 device itu kan. Nah, seberapa kita merindukannya. Tiap minggu kita mempersiapkannya dengan baik. Hari ini pun kita juga mempersiapkan dengan baik. Ada kendala ketika kita mempersiapkan ibadah ini. Tapi bersyukur bisa diatasi dengan baik. Bapak Ibu kalau melihat, oh ini ternyata ada seorang hilang. Iya, kita ngerti, kita yang mempersiapkannya, bukan kita yang membuka segala sesuatu, tapi artinya adalah seluruh pelayan Tuhan mempersiapkannya sejak kemarin pagi, kemudian malam diulang lagi, sampai tadi pagi kita persiapan supaya memberikan yang terbaik dalam pelayanan kita. Tapi itu hanya satu bagian kecil saja kerinduan kita para pelayan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi kerinduan kita semua, bagaimana kebenaran firman Tuhan itu ada dalam setiap kita. Saya percaya kalau kita rindu pada kebenaran firman Tuhan, kita pun juga akan diuji. Tadi di bagian yang kedua, bagaimana kita untuk melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, kebenaran itu adalah Tuhan. Kita lihat Mazmur 63 ayat kedua. Silahkan Christian membaca bagian ini. Mazmur 63 ayat yang kedua. Mazmur 63 ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allah. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Bagus sekali, ini ada lagunya, tapi saya enggak menguasai, jadi agak cengkoknya agak susah, jadi saya enggak menyanyikan. Tapi lagunya sangat bagus. Persis teks dengan firman Tuhan yang ada di LAI. Mazmur 63 kedua itu semuanya teksnya persis. Jadikan satu lagu, itu luar biasa. Bapak Ibu bisa searching lagu ini, itu sangat bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 63. Teksnya LAI memberi judul Kerinduan kepada Allah. Allah yang mana? Ini penting, perjanjian lama. Kerinduan kepada Allah yang dulu kita kenal, Allah Bapa. Bagaimana pemazmur mengungkapkan kerinduannya kepada Allah. Engkau Allahku, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, kemudian tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus. Aku mencari Engkau. Mencari itu kata kerja aktif, bukan dicari, tetapi mencari. Jadi kerinduan kepada Tuhan, kalau kita mengerti kebenaran bahwasanya di dalam Tuhan, kita mencari kebenaran itu. Hari ini ada banyak orang yang juga mencari kebenaran karena belum menemukan kebenaran. Terus mencari dalam upayanya.
karena belum menemukan kebenaran. Jadi dari satu gereja ke gereja yang lain untuk menemukan kebenaran. Tapi hal yang positif bagi setiap kita untuk betul-betul menemukan siapa kebenaran. Tapi setelah kita menemukan kebenaran itu sendiri, firman Tuhan ingatkan, apakah kita lapar dan haus? Jadi kebenaran bukan setelah kita mengerti, oh ya kebenaran dalam Yesus, iya. Tapi ada praktek-praktek lain. Setelah kita menemukan Tuhan Yesus, bagaimana kebenaran itu ada dan melanda bagi setiap kita. Kita rindu untuk mencari Tuhan, baik jiwa kita maupun tubuh kita. Ya, kemudian kita lihat bagian berikutnya, Bapak sekalian. Kalau kita udah lapar dan haus, kemudian kebenaran, kita ada di titik dipuaskan. Dipuaskan. Ini adalah satu bagian yang menarik menurut saya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi dipuaskan ini bukan berkat. Bukan berkat. Kalau kita melakukan sesuatu kemudian ada janji Tuhan berkat, bukan. Tetapi lapar dan haus itu adalah akibat. Jadi bukan berkat. Kalau berkat itu terserah pada Tuhan memberi atau tidak. Tetapi kalau ini akibat, kalau kita lapar dan haus, akibatnya kita akan dipuaskan. Tapi sekali lagi, dipuaskan, bukan memuaskan. Ini kata kerja yang pasif. Siapa memuaskan? Tuhan sendiri. Jadi kalau dalam bahasa yang mudah, Tuhan berkata di bukit itu kepada orang banyak, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan aku, karena kamu atau kalian akan dipuaskan. Wow, luar biasa gitu ya. Jadi dipuaskan itu dijelaskan di dalam perjanjian baru, jelas oleh Yesus sendiri. Mari kita lihat Yohanes 4 ayat 10, kemudian ayat 13 dan 14. Silakan Christian membantu kita semua. Injil Yohanes pasal 4 ayat 10, kemudian 13 dan 14. Yohanes 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepada, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepada air." Kemudian kita lanjut ke ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." Ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidupnya kekal. Terima kasih Christian. Bapak Ibu sekalian perhatikan. Jadi dipuaskan. Inilah akibat kalau kita lapar dan haus akan Tuhan. Apa yang ada dalam Injil Yohanes pasal 4 menunjukkan kepada kita, satu keadaan di mana ketika ada seorang perempuan yang bertemu dengan Yesus, sepertinya dia puas dengan hidupnya. Karena dia punya 5 suami, dan yang tinggal bersama dengan dia bukan suaminya. Kepuasan dia mencari, dan dia akan mendapat 6 suami sekarang. Tapi bukan itu. Tuhan berkata bahwasanya kalau kamu mengenal aku dan kamu minta air pada aku, kamu akan menerima air itu, dan kamu tidak akan haus lagi. Jadi adalah kondisi bagaimana dipuaskan ini bukan hanya sekedar apa yang ada di dalam diri kita, tetapi ketika kita menemukan Tuhan, kita mencari dan menemukan Tuhan, ada satu keadaan di mana kita dipuaskan. Bukan tentang keadaan diri kita, tapi dipuaskan oleh Tuhan itu sendiri. Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan yang bertemu dengan perempuan Samaria itu, yang memberi kepuasan yang tidak pernah dia raih melalui suami-suami yang dia miliki. Tapi memiliki Yesus, ada kepuasan yang tidak pernah haus lagi. Karena dia diberi air minum yang daripada Tuhan. Satu penggambaran yang sangat tepat bagi setiap kita. Kita lapar dan haus akan kebenaran, lapar dan haus akan Tuhan. Apakah kita sudah bertemu dengan Tuhan?
Titik krusialnya ada di situ. Titik pentingnya ada di situ. Apakah kita sudah berjumpa dengan Tuhan? Dan kalau kita sudah berjumpa, apakah kita sudah dipuaskan dengan air minum yang diberikan pada Tuhan? Ketika kita bersama-sama dalam satu komunitas, ya benar, kita komunitas orang percaya. Tetapi soal kebenaran adalah pribadi. Kebenaran secara universal, iya, Tuhan ada. Tapi kebenaran yang kita terima adalah kebenaran pribadi. Kenapa? Karena kita diselamatkan pribadi, bukan komunitas. Ketika kita menjadi anggota gereja, bukan berarti kita diselamatkan. Karena keselamatan adalah pribadi. Jadi ketika kita berbicara tentang kebenaran itu, kebenaran yang bersifat pribadi, bagaimana kita mencari, menemukan Tuhan, dan kita dipuaskan hidup kita. Kita menerima apa yang ada di dalam keadaan setiap kita. Dan itulah kita menjadi orang yang puas di dalam setiap kita. Orang yang puas di dalam hatinya, di dalam dirinya. Dia tidak butuh sesuatu yang lain lagi. Karena saya sudah puas. Jadi kalau orang bertanya pada orang yang puas, kamu puas dengan hidupmu? Iya. Oke, saya ingin berikan kamu lagi. Oh, nggak perlu, karena udah puas. Cukup, karena saya puas memiliki Tuhan. Itulah gambaran yang sederhana, Bapak sekalian, tetapi penting bagi setiap kita. Ketika kita memiliki Yesus, itulah gambaran yang memuaskan, dan kita tidak perlu siapa-siapa lagi, hanya Yesus. Kemarin hamba Tuhan dikirimi video dari seorang hamba Tuhan yang pelayanan di Kalimantan. Dia seorang hamba Tuhan perempuan, dia sudah menikah dan punya 2 anak. Ada perbincangan menarik kurang lebih 13 menit, 13 atau 14 menit. Dia kuliah STT di Jawa. Dan dia melayani PPK di Kalimantan. Dan dia dalam perbincangan itu dia mengatakan, Ibu, apakah Ibu gak ada keinginan untuk pindah ke tempat lain? Enggak, saya tempat ini aja. Karena saya puas. Saya cukup, saya menjadi panggilan Tuhan ini. Sudah menemukan tempat pelayanannya dan dia puas. Dan dia tidak ingin ada sesuatu yang lagi. Meskipun pada saat itu dia mengatakan baru saja dia punya sekitar 500 ikan, karena dia memelihara ikan itu diracun orang. Karena dia ya statusnya sebagai hamba Tuhan itu membuat dia ada orang-orang yang benci. Jadi dia punya ikan diracun sama orang dan ikannya 500 ikan itu mati. Tapi dia mengatakan tidak penting itu buat saya. Meskipun ya ada kehilangan, 500 ikan itu tidak berarti buat saya, karena saya memiliki Yesus. Wow, saya pikir saya belajar. Orang yang puas hati, yang memiliki dan menemukan Tuhan, itulah gambaran daripada orang yang puas. Kemudian kita lihat ayat yang lain, yaitu ditujukan pada para murid dan orang-orang yang mengikut Yesus. Yohanes 6 ayat 35. Silakan Christian. Jadi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, jelas kalau ini berbahagialah orang yang lapar dan haus. Lapar dan haus. Tuhan memberikan penjelasan di bagian teks-teks berikutnya dalam kehidupan dia. Lapar akan Yesus, haus akan Yesus. Dan Yesus mengatakan air hidup, roti hidup. Dan itu ada tentang Yesus semua. Jadi kepuasan kita memiliki Yesus itu gambaran tentang kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jika kita saat ini pun juga punya kerinduan yang sama, lapar dan haus akan Yesus, akibatnya ini bukan berkat ya. Berkat itu dari Tuhan, bisa ya dan bisa tidak. Kalau Tuhan ingin kita diberkati,
Tapi kalau kita lapar dan haus akan Tuhan, maka kita akan dipuaskan. Ini bukan janji, tapi ini akibat, sebab akibat. Ini Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Apakah kita, ya sudah, kita jalani hidup aja seperti ini? Atau apakah kita sebaliknya kita lapar dan haus akan Tuhan? Nah, saya masuk setelah 3 bagian ini, saya masuk bagian yang awal, berbahagialah. Nah, berbahagialah ini adalah orang yang ingin berbahagia harus datang kepada Tuhan untuk mencari kebenaran. Kebenaran hanya terdapat di dalam Tuhan, bukan pencarian secara pribadi. Orang bisa mencari kebenaran masing-masing dan seolah menemukan, saya menemukan kebenaran. Tapi sebenarnya bukan kebenaran kalau itu bukan di dalam Yesus. Jadi kebenaran adalah mencari Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan berkata, berbahagialah. Jadi saya mengatakan pada kita semua, berbahagialah. Kalau sekarang kita sudah menemukan Yesus di dalam hidup kita. Yesus sebagai kebenaran kita. Ada satu kalimat yang menarik yang ada di Katekismus Singkat Westminster ya, yang seperti ini. Tujuan akhir dari manusia adalah mengenal Allah dan menikmati Dia untuk selamanya. Saya ulang sekali lagi. Tujuan akhir dari manusia adalah mengenal Allah dan menikmati Dia untuk selamanya. Ketika sampai kita ada di sini, Katekismus Singkat Westminster ini, kita mengenal tujuan akhir. Dan kita sedang tunjukkan, kita sedang meraih atau berjalan kepada tujuan itu. Dan kita adalah orang yang berbahagia. Karena kita mengerti tujuan akhir kita. Dan kita berjalan di sana, yaitu kita mengenal Allah dan menikmati Allah itu selama-lamanya. Bapak-Ibu sekalian, inilah kebahagiaan. Bukan kebahagiaan yang semu, tapi kebahagiaan yang sejati di dalam setiap kita. Kebenaran di dalam Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengerti semua, setidaknya ada 3 ciri orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran atau diakoisune agar ia berbahagia. Yang pertama, hasrat atau keinginan untuk menjadi orang benar. Jadi orang benar itu untuk diampuni dan diterima oleh Tuhan, untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini 3 ciri kalau kita mengatakan kita mencari kebenaran. Kita menjadi orang benar dulu. Kalau kita sudah menjadi orang benar, disitulah kita mengerti kita ciri dari orang mencari kebenaran. Orang benar itu apa tandanya? Kita diampuni oleh Tuhan, kita sadar bahwa kita diampuni Tuhan dan kita diterima Tuhan. Tidak ada keraguan lagi bagi setiap kita. Harusnya tidak ada keraguan lagi. Ketika kita percaya pada Tuhan, Tuhan mengampuni dan Tuhan menyelamatkan kita. Dan setelah kita menjadi orang benar. Ini ciri kita mencari kebenaran. Saya orang benar karena Tuhan mengampuni saya. Yang anugerah. Kemudian yang kedua, hasrat untuk melakukan yang benar. Jadi posisi kita, tapi yang pertama kita orang benar, kemudian kita melakukan apa yang benar. Jadi melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, meniru dan mencerminkan kebenaran Tuhan. Status kita menjadi orang yang benar karena Tuhan mengampuni kita. Tapi kemudian ciri berikutnya adalah kita melakukan apa yang benar. Kita orang yang benar, tapi melakukan yang benar. Orang yang meragukan kita lagi, apakah kamu orang benar? Dan bukan kami sering jadi batu sandungan. Katanya orang Kristen, katanya bergereja, tetapi perbuatan tidak baik. Satu korelasi, satu hubungan yang jelas. Menjadi orang benar, boleh. Tapi ditunjukkan dengan melakukan yang benar. Kalau di luar Kristen, bisa jadi yang terjadi karena kita melakukan yang benar, karena orang itu melakukan yang benar, orang itu bisa dikatakan orang benar, tapi bagi kita tidak.
kita orang benar dulu, karena orang diampuni. Jadi karena kita diampuni orang benar, kita melakukan yang benar. Dan Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ciri orang mencari kebenaran, melakukan yang benar. Bila ini menjadi tugas dan juga menjadi bagian dari setiap kita. Kita senantiasa melakukan yang benar. Dan kemudian yang ketiga, hasrat untuk melihat yang benar dilakukan. Jadi untuk membantu mewujudkan kehendak Tuhan di seluruh dunia atau di dunia ini. Pertama, jadi orang benar, melakukan sebagai orang benar, dan rindu atau satu kerinduan untuk melihat yang benar dilakukan. Seharusnya itu dilakukan, tapi belum dilakukan. Jadi bukan hanya kepada kita sendiri, tapi juga kepada orang-orang yang lain. Ayo lakukan yang benar, lakukan yang benar. Jadi kita melihat. Kalau tadi kita melakukan, sekarang kita melihat. Ayo lakukan, inilah benar. Jadi inilah 3 ciri orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Saya berharap kita semua orang-orang yang punya ciri orang yang rindu mencari kebenaran itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sekali lagi firman Tuhan di bagian yang keempat ini dalam ucapan bahagia, berbahagialah. Dan kita sungguh-sungguh mengerti akan firman Tuhan itu. Kita mengejar, kita mencari kebenaran di dalam Tuhan. Dan kita akan dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Ya, firman Tuhan menolong setiap kita agar pencarian akan kebenaran itu di dalam Tuhan bukan berhenti sampai kita status menjadi orang benar, tapi kita melakukan yang benar dan kita merindu melihat kebenaran itu dilakukan bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, firman yang hidup, firman yang menuntun, dan firman yang mengubahkan setiap kami. 2000 tahun yang lalu Tuhan berkhotbah pada orang-orang yang ada di bukit, dan Kau menunjukkan bahwa Engkau-lah Tuhan, sang kebenaran itu. Hari ini kami tidak melihat sosok Tuhan yang berkhotbah di bukit, tapi kami melihat, membaca, merenungkan firman-Mu. Kami menyaksikan dalam imajinasi kami Engkau sedang berkhotbah dan berkata-kata kepada setiap kami. Kayaknya Tuhan, menolong kami ya Tuhan. Ingatkan kami agar kehidupan kami adalah kehidupan yang lapar dan haus akan Tuhan di dalam setiap waktu. Kami menyadari bahwasanya apapun keadaan kami, itu adalah keadilan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami tidak mengeluh tentang diri kami, karena kami dipuaskan oleh Tuhan. Dan terus dorong kami ya Tuhan, agar kami yang sadar kami orang-orang benar, kami melakukan kebenaran itu. Kami tidak mengecewakan Tuhan, kami tidak menjadi batu sandungan, tapi kami dipuaskan ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami juga rindu melihat kebenaran dilakukan bagi setiap kami, khususnya bagi komunitas orang percaya. Tuhan, ingatkan kami juga di dalam keadaan kami, ketika kami dipuaskan oleh Engkau. Ajar kami melihat kami ada dalam keadaan krisis dan kami sedang melewatinya bersama-sama. Ingatkan kami ya Tuhan, bersatu kepuasan kami tinggal dan berjalan dengan Tuhan. Berjalan, bergandeng, Tuhan menggandeng tangan kami, menuntun kami melewati masa-masa krisis ini. Tuhan, izinkan kami berdoa pada Engkau ya Tuhan, dan cepat lalukan krisis yang diakibatkan oleh COVID-19 ini, termasuk kerinduan kami untuk kami boleh kembali beribadah pada Engkau. Tuhan, tuntun kami semua ya Tuhan, agar kami sadar kami orang-orang yang dipuaskan oleh Tuhan,
dalam keadaan kami, apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pak Pendeta Edi SS yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Cari wajah Yesus, pandanglah dan biarkan Yesus tinggal di hati kita, supaya kita dapat memperoleh kebenaran dan bisa melakukan kebenaran. Seperti rusa yang haus akan sungai, biarlah kita boleh menemukan kebenaran daripada Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian kasih-Nya seperti sungai. Karena kasih, damai dan berkat serta kebenaran bersumber hanya di dalam Yesus. Komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat saya serahkan kepada Bapak Pendeta Edi SS untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara sekalian, sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ini arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.